Jadi saya harus jujur dan saya harus fair. Ketika Dondi Tan bilang bahwa em, Bible Kristen itu kalau dalam perspektif Islam itu hadis. Dalam perspektif Islam ya. Nah, di sini saya harus bilang kepada saudara-saudara bahwa saya setuju dengan Dondi Tan. Kalau pakai perspektif Islam. Maksudnya apa tuh kok Andre? Karena perspektif Islam itu melihat hadis sebagai perkataan dan sikap Muhammad yang diturunkan turun-temurun oleh para sahabat, para tabi'in, langsung diturunkan kepada Muslim gitu. Nah, Alkitab kita, terutama yang disebut sebagai Kitab Injil itu, juga berisikan catatan tentang perkataan, perbuatan, keteladanan Tuhan Yesus. Terutama Injil ya, karena yang disorot oleh Donditan itu adalah kitab-kitab Injil. Saya setuju. Saya setuju kalau pakai perspektif Islam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas Andre Tungtung, teman-teman, seorang pendeta yang sering sekali kita lihat menyinyirin para mualaf, yang sibuk terus membahas para mualaf. Tetapi di kesempatan kali ini agak berbeda, teman-teman. Andre Tungtung setelah sering menonton video Kodondi, setelah sering menonton video para mualaf, akhirnya teman-teman ada hal yang bisa dia sepakati. Akhirnya ya, kalian sudah nonton di pembukaan bahwa Andre Tungtung setuju dengan perkataan Kodondi bahwa Bible itu hanya setara hadis. Hanya setara hadisnya umat muslim. Bible yang mereka pegang atau kitab suci mereka, terutama keempat Injil tersebut, itu hanya setara hadis. Ya karena memang Injil itu menceritakan kisah hidup dari Yesus kecil sampai Yesus meninggal. Dan itu adalah cerita dari sudut pandang orang luar, bukan dari Yesus ya. Point of view-nya bukan Yesus, tapi orang menceritakan tentang Yesus. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa kalau di Islam itu disebut hadis. Kan begitu. Kalau hadis itu kan sahabat-sahabat menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi. Sama. Di Bible, Injil, itu sahabat-sahabat atau orang-orang yang menulis. Ya, para penulis itu menggambarkan apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Yesus. Yes, akhirnya ya. Dan kita selalu mengatakan bahwa memang kitab suci teman-teman kita sebelah itu hadis sebenarnya. Kalau di Islam itu setara dengan hadis. Dan ini yang harus kita sampaikan dan kita edukasi kepada para penonton, kepada para pendengar, kepada orang-orang Kristen. Tetapi yang jadi masalah ya, standar kitab suci antara Islam dan Kristen memang beda. Untuk hal ini saya harus katakan apa yang disampaikan dengan Andre Tungtung ini benar. Bagi orang Kristen, yang namanya kitab suci itu tidak melulu harus Tuhan yang berbicara melalui perantara para nabi. Enggak harus Tuhan bilang sama nabi melalui malaikat suruh disampaikan kepada manusia, itu baru disebut kitab suci. Enggak. Bagi mereka ilham ya, penulis yang diilhami oleh Roh Kudus itu juga kitab suci. Apa yang dilakukan Yesus itu kitab suci bagi mereka. Begitu juga dengan cerita-cerita, kisah tentang Daud, kisah tentang Salomo. Istilahnya kalau sekarang itu kan cerita sejarah. Terus ada Kidung Agung yang isinya sajak-sajak, puisi-puisi. Nah, bagi mereka itu juga kitab suci. Jadi memang ada perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan antara Islam dan Kristen dalam memandang yang namanya firman Tuhan. Jadi ini teman-teman harus tahu dulu. Kita harus samakan frekuensi dulu. Kalau nggak, debat antara Islam Kristen nggak akan nyambung. Nggak akan pernah nyambung, karena memang pemahamannya beda. Kita kalau dengar yang namanya Indomie, ya, mie instan, itu adalah mie yang harus dimasak dulu, terus dicampurkan ke bumbu. Sedangkan bagi orang lain, ya, mungkin mereka kalau dibilang mie instan, bagi mereka mie instan itu adalah sesuatu yang harus diremas, terus langsung dimakan. Nggak perlu dimasak, langsung dimakan.
Jadi nggak akan nyambung kita ngomongnya. Harus samakan dulu. Samakan dulu yang saya bahas ini apa. Kalau nggak kita akan putar-putar. Jadi memang perspektif kitab suci antar kedua agama ini beda. Standar yang diterapkan beda. Kalau Islam, yang namanya kitab suci itu harus murni. Firman dari Allah yang diturunkan kepada Nabi. Disampaikan kepada Nabi, terus diteruskan kepada umatnya. Kalau Kristen, yang penting klaim. Wah, diilhami Roh Kudus. Nah, itu kitab suci. Padahal, ya mohon maaf di sini teman-teman, surat-surat Rasul Paulus itu kan juga jadi kitab suci bagi teman-teman Kristen. Betul tidak? Surat Paulus untuk jemaat di Antioquia, Tesalonika, Philadelphia, itu semua dimasukin jadi kitab suci. Padahal Paulus sendiri nggak pernah ngeklaim saat dia tulis dia diilhami oleh Roh Kudus. Nggak pernah. Nggak pernah saya dengar ya Paulus ngomong surat ini saya tulis atas ilham oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menyuruh saya menulis. Nggak ada. Masih lebih mending apa yang dilakukan Geren. Kalau Geren bilang apa? Saya disuruh oleh Roh Kudus. Bilang transfer sebelum jam 2. Artinya perkataan Geren itu lebih pantas masuk kitab suci. Kalau standarnya seperti itu. Tapi nanti kita akan bahas lah. Kita dengarkan dulu ya apa yang disampaikan Andre Tungtung, nanti baru kita lanjutkan lagi. Bahwa kenapa kita melakukan atau kenapa saya melakukan pelayanan ini. Kita menolak lupa pernyataan manis dari Donditan ketika dia membuat video yang ditayangkan oleh Helmi Yahya. Helmi Yahya bicara dengan judul Donditan Mualaf berdebat agama segitunya ya. Dalam perkataan kali ini Donditan berkata bahwa tidak boleh ikut campur agama lain. Tapi pada kenyataannya dalam segala dakwah-dakwahnya dia selalu ngomong tentang Kristen Padahal dalam hal ini tidak ada yang mulai, tapi dia yang memulai. Dan kita tidak boleh menolak atau kita tidak boleh lupa dari apa yang dikatakan oleh Donditan. Kenapa saya harus bagikan video ini? Anda simak dulu. Kita punya pagar sendiri, mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Ya. Kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran, kan? Makanya kita juga tidak boleh lompat pagar ke tafsir mereka gitu, Bang. A few moments later. Karena ternyata gini, Bang Helmi. Setelah dipelajarin, ternyata Bible-nya saudara kita yang Kristen ada perjanjian lama, perjanjian baru. Konsep ketuhanannya sudah berbeda. Kristen kan selalu bilang Tuhan kami juga Maha Esa, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Itu Trinitas. Sedangkan kalau di dalam Yahudi, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak akan berubah. Nggak ada bedanya dengan lam yalid walam yulad, gitu, Pak. Kita punya pagar sendiri, mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Ya. Kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran, kan? Makanya kita juga tidak boleh lompat pagar ke tafsir mereka, gitu, Pak. Anda menyaksikan bahwa Donditan dengan jelas sekali mengatakan bahwa tidak boleh lompat pagar menafsir agama lain. Tetapi itulah yang selalu dilakukan oleh para mu'alaf-mu'alaf ini. Baru-baru ini saya tadi tidak sempat untuk taruh. Baru-baru ini ada seorang yang komentar sama saya lalu mengatakan bahwa Bang Andre kenapa bahas mu'alaf terus begitu ya. Bang Andre cari makan dari sana dan sebagainya. Saya bilang, saya berhenti bahas mu'alaf kalau mu'alaf berhenti bahas Kristen. Jadi intinya begini ya, kalau misalnya orang-orang seperti Donditan, Kainama, dan sebagainya itu berhenti membahas Kristen, saya berhenti bahas mereka. Kenapa? Ya karena sesimpel mereka tidak berhenti untuk kemudian memberikan framing yang buruk tentang kekristenan. Tidak berhenti dengan dalih berkata bahwa oh ini membela akidah, membentengi akidah. Ya kalau bentengi akidah silakan bahas Islam saja, tidak usah bahas Kristen. As simple as that. Dan kami orang Kristen melakukan pelayanan ini atau melakukan kegiatan apa yang saya lakukan ini adalah sebagai bentuk dari bagaimana kita meluruskan apa yang bengkok dari apa yang dibilang oleh Donditan ini. Ketika dia mengatakan Bible Kristen bukan firman Allah, tidak lebih dari hadis, lalu kemudian penulis Bible Kristen tidak jelas siapa, kepenulisan Bible Kristen puluhan tahun setelah Yesus, dan kemudian dia bilang Quran ini jelas firman Allah kalau Bible tidak. Anda kalau ngomong itu dalam pemikiran bahwa ya mengajarkan hanya kepada mengajarkan Quran saja tanpa bahas Bible, boleh.
Tapi masalahnya, Donditan selalu ngomong, melindungi umat dari pemurtadan. Kenapa mesti bahas Kristen? Kenapa harus bahas Kristen? Dan Anda sendiri inkonsisten, Ko Dondi. Saya berikan contoh sebuah potongan video ketika Donditan di interview oleh wartawan CNN. Kita saksikan sama-sama. Pernah nonton nggak video ada ya misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia? Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Bentar, bukankah kalau di masjid juga ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya, Mas. Hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar ini, jangan sampai, misalnya begitu kan, Ya. orang lain kedengaran, gitu misalnya gitu. Ya, Ini kritik ya, ada kritik ya, macam itu ya? Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oh, oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Adalah sebuah lawakan besar sekali ketika mengatakan bahwa karena kami mayoritas, kami berhak membahas agama lain. Itulah Donditan. Dan itulah karakter dari mereka-mereka ini. Jadi jangan pernah salahkan kami sebagai orang Kristen kalau kami ini meluruskan apa yang di-framing oleh kalian. Jangan salahkan kami kalau kami kemudian memberikan sebuah penjelasan dari apa yang kalian fitnahkan kepada kami. Karena ini adalah hak kami untuk melakukan semuanya ini. Oke, saya kira disclaimer saya clear ya. Disclaimer saya perlu untuk dilakukan dan dinyatakan karena ada sebagian orang yang tidak mengerti konteksnya lalu kemudian dengan sembarangan menuduh sembarangan ya. Dengan sembarangan menuduh bahwa memecah kami tidak perlu memecah belah. Justru tidak ada untungnya buat kami orang Kristen untuk melakukan pemecahan belah. Karena itu tidak ada untungnya buat kami. Yang kami rindukan adalah kita hidup rukun bareng-bareng. Yang kami rindukan adalah kita bisa duduk sama-sama, simple gitu. Tapi kalau kalian menggunakan isu agama untuk kemudian merendahkan kami atau kemudian memberikan penjelasan yang salah, framing yang keliru tentang kekristenan, ya kami tidak akan diam. Kami akan terus bicara. Dan karena itu terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah ada di streaming atau teman-teman subscriber ataupun member yang sudah mendukung pelayanan ini. Thank you kepada kalian semua. Terima kasih kepada teman-teman sudah menolong dan teman-teman sudah mensupport pelayanan ini supaya kita terus mendengungkan atau membicarakan tentang kebenaran. Dan saya berharap bahwa semua pelayanan ini bisa jadi berkat buat orang-orang Kristen terutama karena ya saya percaya bahwa banyak orang Kristen di daerah. Berapa waktu yang lalu saya baru balik dari satu daerah di Nusa Tenggara dan saya merefleksikan pelayanan ketika saya masuk ke dalam atau masuk ke sana. Dan di situ saya mengamati bahwa minim sekali pengetahuan teologi dari orang-orang tersebut atau dari sebagian orang-orang yang ada di daerah. Misalnya ada waktu itu saya pelayanan di Sulawesi Tengah dan hanya dengan 1, 2, 3 kata saja teman-teman banyak yang imannya kemudian bisa goyang ya. Karena itu saya melihat bahwa pelayanan ini strategis, pelayanan ini baik dan semoga bisa jadi berkat buat semua. Oke, saya nggak mau berlama-lama, saya lanjutkan. Ada Indi berani mengatakan debat, berani dong. Ya, kalau saya secara pribadi debat nggak ada gunanya karena saya mau bicara atau saya mau mengedukasi teman-teman yang mau ngerti. Kalau debat masalahnya adalah sebagian orang nggak mau ngerti. Apalagi yang terjadi pada Pendeta Budi Asali ketika debat kemarin lalu kemudian Ustadz siapa tuh udah ngamuk-ngamuk ya. Kalian tidak siap debat kok. Ya karena kalian tidak siap debat ya saya juga malas untuk ngomong kepada kalian gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Bible Kristen bukan Injil atau firman Allah. Dan Donditan mengatakan yang disebut Injil setara dengan hadis. Kita dengarkan dulu apa perkataan Donditan ini. Tetapi karena ada tulisannya Injil, ketika kitab ini disodorkan kepada Bapak Ibu, bagaimana sikap kita? Yang sudah mempelajari ini, kapan ini ditulis, siapa yang menulis, siapa perawinya, ya. Kalau kita sudah punya istilahnya mengetahui tradisi Islam dalam ilmu hadis,
Ini bukan yang disebut dengan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi gitu. Ini tidak lebih dari hadis-hadis. Kalau kita merujuk kepada 4 kitab pertama yang disebut dengan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini perawinya siapa nggak tahu gitu. Bagaimana kita bisa menerima disebut dengan kitab Injil yang diterima oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam? Ini bisa dipastikan bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang ditujukan kepada Bani Israel pada zaman itu. Anda baru menyaksikan apa yang dikatakan oleh Donditan. Dan Tetapi pada titik ini, saya ingin sedikit untuk memberikan sebuah definisi di awal, karena mungkin sebagian orang Kristen mungkin tidak aware dengan istilah yang tadi Donditan katakan. Ketika dia bilang Bible Kristen itu setara hadis. Apa itu hadis? Ya, teman-teman, hadis itu adalah perkataan atau perbuatan Muhammad sebagaimana diceritakan oleh para sahabat Muhammad secara para sahabat dan tabi'in, ya, artinya orang-orang yang mengenal sahabat. Jadi dari Muhammad, dari kemudian ke sahabat, dari sahabat kemudian ke tabi'in. Nah, secara turun-temurun perkataan dan perbuatan Muhammad itu dikisahkan atau diceritakan. Itu namanya hadis. Dan orang Muslim itu memandang hadis itu sebagai sesuatu yang sifatnya bahkan bisa dikatakan, nah, secara tulisan resminya mereka bilang bahwa hadis itu nomor 2, Quran nomor 1. Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul belajar Islam, maka kita mengerti bahwa hadis pun adalah sesuatu yang bahkan bisa dibilang hampir setara dengan Quran. Perhatikan, hampir setara karena apa? Karena ini Muhammad atau Nabi mereka yang mengatakannya. Tetapi secara kitab suci, hadis tidak pernah jadi kitab suci. Quran yang adalah kitab suci bagi umat Muslim. Dan Quran itu dijunjung oleh saudara-saudara kita yang Muslim. Ya, itu ingat itu baik-baik. Tetapi hadis itu sifatnya penting sekali, bahkan hampir, saya bilang hampir ya, setara dengan Quran dalam hal otoritas. Ya, saya akan sangat aneh sekali kalau ketemu dengan ada Muslim yang bilang, oh hadis itu dia tidak percaya. Waduh, kok bisa begitu ya? Muslim itu harus apa? Harus percaya pada hadis, apalagi kalau dibilang hadis yang sahih, ya, bukan hadis dhaif, tapi hadis sahih. Sebagaimana apa yang diturunkan oleh para ulama atau para imam begitu ya, itu penting buat Muslim ya. Nah, jadi Quran saya kasih kurung di sini dan hadis, karena hadis itu penting sekali untuk seorang Muslim. Nah, setelah itu baru yang namanya ijma, baru kemudian ada yang namanya qiyas dan sebagainya. Kalau ijma itu ngomongin tentang kesepakatan para ulama terkait tentang satu hal. Jadi itu adalah semacam dalam tanda kutip konsili di dalam kekristenan. Itu hierarki dari hukum atau aturan di dalam dalam dunia Muslim atau dunia Islam maksud saya. Nah, sedangkan kekristenan kita melihat sebuah perbedaan yang besar, teman-teman, bahwa orang-orang Kristen itu memiliki standar atau dasar Alkitab atau mereka sebut Bible Kristen itu. Alkitab yang kita pegang. Dan Alkitab itu dianggap sebagai kitab suci. Nah, sedangkan tafsiran terhadap Alkitab itu adalah tulisan para bapak gereja atau tafsiran-tafsiran dari para teolog yang lain. Nah, tetapi di dalam dunia kekristenan kita tidak melihat kita tidak melihat aturan sebagaimana Islam melihat, karena Islam itu mengatur seluruh pilihan sikap seorang Muslim. Kalau Kristen, bedanya dengan Islam adalah Kristen itu mengubah cara pandang seorang Kristen. Itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Ya. Itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi fungsi dari kitab suci, sebagaimana dalam 2 Timotius 3:16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu bermanfaat untuk menegur, untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan menegur dan membuat orang itu mengerti kehendak Allah. Nah, jadi perbedaannya adalah Alkitab atau Bible yang dibilang oleh orang saudara kita Muslim tentang Alkitab kita, itu fungsinya adalah untuk mengubah pikiran dan perspektif, mengubah hati orang Kristen. Ya, tafsirannya itu adalah untuk menjelaskan apa yang ada dalam Alkitab.
Jadi mengubah pikiran. Kalau Muslim itu beda. Muslim itu Quran itu mengatur gaya hidup, sikap, pilihan orang Muslim, ya. Dan hadis itu adalah hampir setara dengan Quran yang mengatur. Makanya teman-teman pernah dengar namanya sunnah Nabi. Nah, itu adalah aturan-aturan yang dilakukan oleh Muslim, begitu ya. Nah, teman-teman, jadi saya harus jujur dan saya harus fair. Ketika Dondi Tan bilang bahwa Bible Kristen itu kalau dalam perspektif Islam itu hadis. Dalam perspektif Islam ya. Nah, di sini saya harus bilang kepada saudara-saudara bahwa saya setuju dengan Dondi Tan kalau pakai perspektif Islam. Maksudnya apa tuh kok Andre? Karena perspektif Islam itu melihat hadis sebagai perkataan dan sikap Muhammad yang diturunkan turun-temurun oleh para sahabat, para tabi'in, langsung diturunkan kepada Muslim gitu. Nah, Alkitab kita, terutama yang disebut sebagai kitab Injil itu, juga berisikan catatan tentang perkataan, perbuatan, keteladanan Tuhan Yesus. Terutama Injil ya, karena yang disorot oleh Dondi Tan itu adalah kitab-kitab Injil. Saya setuju. Saya setuju kalau pakai perspektif Islam. Oke? Karena itu definisi mereka soal hadis. Ya, kita harus fair. Nah, cuman kalau kesimpulan dari Dondi Tan adalah karena setara hadis, jadi Bible Kristen bukan firman Tuhan, ini yang saya nggak setuju. Saya tidak setuju karena Kristen punya perspektif sendiri tentang apa itu firman Tuhan. Jadi teman-teman, saya membuat video seperti ini tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita itu harus bukan beragama dengan fanatik, tapi kita beragama dengan clear. Jadi saya mengajak teman-teman untuk memiliki pemikiran Kristen yang tepat begitu. Nah, ada perbedaan cara pandang Islam dan Kristen terhadap kitab suci yang tadi saya barusan bilang. Kalau lewat perspektif Islam, ya makanya dia bilang bahwa Bible Kristen bukan firman Tuhan begitu. Tapi kita kan orang Kristen melihat kitab kita sebagai firman Tuhan. Islam itu percaya bahwa Quran itu perkataan Allah lewat Muhammad. Makanya implikasinya itu harus orisinil atau original itu dari Muhammad. Nah, itu pemikiran mereka. Tetapi orang Kristen beda cara pikirnya. Karena orang Kristen percaya bahwa Alkitab itu, nah bedanya sama Islam di sini nih. Alkitab itu adalah tulisan para penulis yang diilhami oleh Roh Kudus. Ini beda. Teman-teman ada yang bisa lihat bedanya? Ya. Teman-teman bisa lihat bedanya? Bedanya adalah Quran itu diklaim oleh Muslim sebagai perkataan Allah lewat Muhammad. Jadi Muhammad itu cuman sebagai perantara, cuman lewat tuh perkataan Allahnya. Lewat melalui lidah Muhammad disampaikan. Nah, itu perkataan Allah. Apa yang Muhammad katakan itu perkataan Allah. Kalau Kristen itu melihat, terutama kitab Injil, bahwa Alkitab itu adalah tulisan para penulis yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga di dalamnya bisa mengandung perkataan Tuhan Yesus atau kisah tentang Yesus. Nah, perspektif perbedaan ini yang membuat Kristen itu tidak harus mengikuti pemikiran Islam. Ya, saya mulai dengan standar kitab dulu ya. Standar yang namanya kitab suci. Tadi saya sudah bahas juga di depan sebelumnya. Kalau menurut Andre Tungtung, Kristen percaya bahwa Alkitab adalah tulisan para penulis yang diilhami oleh Roh Kudus. Yang jadi masalah, dari mana kamu tahu penulisnya diilhami oleh Roh Kudus atau tidak? Coba saya tanya, orang-orang Kristen, tapi sebelumnya kita harus ini dulu ya, tanya dulu orang Kristen. Kalian setuju nggak dengan Andre Tungtung? Takutnya kita udah bahas panjang lebar, terus kalian cuma bilang, loh, kami nggak percaya apa yang disampaikan Andre Tungtung. Orang Kristen sendiri menolak apa yang dibilang Andre Tungtung. Jadi, ya kita akan mutar-mutar jadinya, akan capek. Karena kita ngomong sama Kristen yang A, begini.
Nanti kita ngomong sama Kristen yang beda lagi. Mereka bilang, oh saya nggak percaya dengan yang disampaikan Andre Tungtung. Kan susah. Kan susah, tapi ya udahlah. Anggap saya lagi bicara dengan Andre Tungtung dan pengikutnya, dan saya harap dia menjawab video saya. Karena sampai detik ini nggak sanggup dia jawab. Nggak ada satupun tantangan yang saya buat kepada Andre Tungtung, dia jawab. Dan pertanyaan saya dia jawab. Nggak ada satupun. Saya sampai bingung. Apa sesusah itu? Apa sesulit itu? Gitu. Dari mana orang-orang Kristen tahu penulis itu diilhami Roh Kudus atau tidak? Apakah dari klaim orang tersebut? Atau dari suka-suka kalian? Karena saya lihat, penulisnya aja nggak pernah klaim. Coba saya tanya, ada nggak penulis Bible yang mengklaim bahwa tulisan dia atas ilham Roh Kudus? No. Nggak ada ya. Bahkan, penulis paling banyak di Bible itu adalah Paulus. Paulus nggak pernah bilang, saya nulis ini atas ilham Roh Kudus. Nggak ada. Nggak ada, teman-teman. Lebih keren Geren, seperti saya bilang. Lebih keren Pendeta Niko. Roh Kudus berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya untuk mengatakan sama kalian, COVID akan hilang bentar lagi. Transfer sebelum jam 2 siang. Lebih keren. Mereka mengklaim disuruh oleh Roh Kudus. Harusnya perkataan Geren yang ditulis jadi kitab suci dong. Perkataan Pak Niko yang jadi kitab suci. Mereka klaim diilhami Roh Kudus. Dan jemaatnya percaya bahwa mereka diilhami oleh Roh Kudus. Betul tidak? Para pengikut Pendeta Geren, ya, Pendeta Niko, itu percaya kan bahwa orang-orang ini diilhami oleh Roh Kudus. Jadi kenapa perkataan mereka nggak kalian jadikan kitab suci baru? Buat dong kitab suci baru lagi, tambah supaya lebih tebal. Ya, lebih tebal, lebih laku kan gitu, lebih mahal jualnya. Bisa lebih banyak. Kitab suci, Bible 1, nanti ada Bible 2, Bible 3. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian reformasi misalnya. Buat yang baru lagi. Kan sekarang banyak nih. Orang-orang yang menyetarakan dirinya dengan nabi, seakan-akan dia itu nabi. Kalau versi Pendeta Stephen Tong ini nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil. Bukankah mereka diilhami oleh Roh Kudus? Kenapa nggak dimasukin? Paulus nggak diilhami Roh Kudus, kalian masukin. Nggak pernah dia klaim. Itu pandangan kalian saja. Betul nggak? Coba renungkan hal ini. Ya, tolong direnungkan. Terus, Andre Tungtung bilang dia setuju. Kalau kita mengaca perspektif Islam, bagus. Nah, ini yang kalian harus belajar dulu. Standar satu kitab suci itu apa? Kalau cuman karena ilham Roh Kudus, dari mana tahu itu Roh Kudus? Takutnya itu roh setan. Kan balik kayak Geren. Dari mana kita tahu itu Roh Kudus? Bisa jadi roh setan. Kalau sempat itu roh setan, gawat kan gitu. Gawat kalian nanti. Ya. Terus Andre Tungtung, ya pelan-pelan dia belajar tentang Islam, bagus. Ini satu hal yang bagus ya. Jadi dia tahu bahwa di Islam itu ada standarnya. Ya. Panduan utamanya adalah Quran. Baru hadis, ya, ijma ulama, baru qiyas. Sedangkan di Kristen, itu adalah Bible. Dan tafsir atau tulisan para bapak gereja. Itu tafsir untuk Bible-nya. Nah ini salah. Ini Kristen apa dulu? Itulah saya bilang AT ini, Andre Tungtung ini, kalau jelaskan itu nggak final gitu. Samar-samar, kurang bagus. Anda harus jelaskan dong. Dia udah bikin pakai PowerPoint, bagus ya. Saya malah pengen bisa meniru dia, siapin dulu, ada PowerPoint-nya. Cuman saya nggak pandai buat gituan. Saya nggak tahu ini dia yang buat atau mungkin ada tim ya, karena dia memang pendeta dan dia ada inilah, ada full-timernya. Saya ingin tanya nih, Andre Tungtung. Ini Kristen mana dulu? Ini kan Kristen Protestan. Jangan kamu klaim ini semua Kristen. Harusnya kamu bilang standar dari Protestan itu adalah Bible. Itu ya. Kalau Katolik enggak masalahnya. Kalau Katolik dia juga sama kayak Islam. Ada Quran, ya, ada hadis, ijma ulama, ada qiyas. Kalau di Katolik ada 3. Bible, tradisi suci, magisterium. Ya sama gitu kan. Tradisi suci, ya, itu juga jadi panduan bagi mereka. Begitu juga magisterium. Ya sama kayak kita ijma ulama.
Magisterium itu artinya para petinggi yang ada di Vatikan. Itu juga harus diikuti apa yang mereka sampaikan. Jadi beda Katolik sama Protestan dan harusnya Anda sampaikan itu. Kalau enggak ini akan menipu. Ini tidak akan membuat penonton Anda teredukasi. Karena kita lihat ya, Kristen sampai detik ini, orang Kristen pada umumnya, masih nggak tahu beda antara Katolik dan Protestan. Dan saya menjumpai banyak sekali teman saya yang nggak tahu beda Katolik dan Protestan. Mereka cuma tahu, oh, sana ada patung, sini nggak ada patung. Gue bilang nenekmu kiper. Banyak bedanya gitu. Protestan tuh langsung surga neraka. Sedangkan Katolik ada api penyucian. Terus juga, kalau di nama Katolik, iman dan perbuatan. Sedangkan Protestan itu iman. Itu kamu harus tahu, perbuatan kamu nggak ada harganya gitu. Oh, baru mereka gitu kan, kebingungan gitu. Saya tampilkan data-datanya dari sumber Kristen sendiri, baru mereka ngerti gitu. Ya. Jadi ini kalian harus tahu dulu. Terus dia bilang kalau hadis itu setara dengan Quran. Inilah saya bilang gagal pahamnya Andre Tungtung. Anda kalau ingin belajar lebih dalam, ya mungkin buatlah room diskusi atau Anda datanglah ke tempat muslim untuk bertanya. Jadi hadis itu panduan, teman-teman. Panduan untuk mengerti tentang Quran. Contoh nih di Quran, ada tentang nasi kung pao chicken gitu. Ada bahas nasi kung pao chicken. Kan nggak mungkin kalian suruh Allah jelasin. Ya Allah, apa itu nasi kung pao chicken gitu. Di hadis nanti dijelasin apa itu nasi kung pao chicken. Nasi kung pao chicken adalah nasi plus ayam plus ini gitu. Cara masaknya begini. Dijelasin di situ. Supaya kamu ngerti. Karena perintah Allah tuh langsung, nggak ada bertele-tele jelasin panjang lebar gitu. Kan nggak mungkin. Apa yang kamu harap gitu. Ada-ada aja kamu. Kamu kira Allah itu Google apa? Tempat kamu bertanya semua. Allah itu yang memberikan perintah. Dan Andre Tungtung mengakui ya, ada beda gitu. Kalau di Islam, ya, Islam itu adalah panduan yang mengatur hidup umat muslim. Jadi Quran itu menjelaskan semua dari manusia lahir sampai manusia meninggal. Aturan. Tujuan kenapa diatur supaya kita jangan seperti binatang. Supaya kita jangan liar, supaya kita jangan seperti setan. Kalau Bible itu adalah bagaimana mengubah cara pandang. Mengubah cara pandang. Nggak tahu ya, cara pandangnya jadi positif atau negatif. Karena kalau kita lihat, para murtadin, cara pandangnya malah jadi negatif. Kalau kita lihat murtadin ya, murtadin yang sebelumnya nggak durhaka, jadi anak durhaka. Murtadin yang sebelumnya tidak menghujat, jadi menghujat. Murtadin yang sebelumnya hidupnya damai, sekarang penuh dengan masalah. Saya nggak ngerti cara pandangnya itu seperti apa. Dan begitu. Nah, ini bagus. Ya, penjelasan si Tungtung, Andre Tungtung ini kalau benar ya saya akan benarkan gitu. Saya orang yang sangat objektif lah. Ya, saya sangat objektif. Andre Tungtung mengakui saat dia kemarin pelayanan di NTT, Sulawesi, di sana dia melihat bahwa jemaat-jemaatnya itu imannya begitu rendah. Pemahaman iman mereka begitu rendah. Begitu ada sedikit goncangan, mereka goyang. Ya itu memang kebenaran Andre Tungtung. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka nggak tahu siapa Tuhannya. Kan saya sudah challenge Anda. Yuk sama-sama kita datangi ya orang-orang yang baru pulang gereja atau mau ke gereja. Kita tanya siapa Tuhannya. Kita tanya siapa Tuhannya. Dan saya bertaruh, sekali lagi, saya bertaruh channel saya. Saya bertaruh channel saya. Bahwa mereka tidak tahu siapa Tuhannya. Mereka akan mutar-mutar. Mereka akan bilang Yesus. Begitu ditanya siapa itu Bapak. Oh, Bapak adalah Yesus setelah di surga. Ya, di dunia dia dipanggil Yesus, di surga dipanggil Bapak. Dia akan mutar-mutar seperti Ones. Dan Tritung. Tritung, Ones, Tritung, Ones. Bentar jadi Tritung, bentar jadi Ones. Saya udah katakan itu, dan saya challenge Anda untuk membuktikan apa yang saya sampaikan. Karena saya ngomongnya itu sesuai. Saya kalau udah ngomong, berani bertanggung jawab. Ya. Terus, Andre Tungtung bilang apa? Nggak ada untungnya bagi orang Kristen memecah belah dan merusak persatuan Indonesia. Yes, itu saya akui. Karena kalau sampai terjadi perpecahan, yang rugi siapa? Yang rugi semua orang.
Yang namanya perpecahan ribut, menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya, yang biasanya jadi abu, yang kecil kan begitu. Yang kecil jadi abu, yang besar jadi arang. Sama-sama rugi kok. Sama-sama rugi. Saya nggak akan bilang bahwa yang rugi pihak mereka saja. Enggak, sama-sama rugi. Dan nggak ada untungnya. Yes, nggak ada untungnya. Tetapi, bagi Polikarpus, ada untungnya. Bagi orang Kristen nggak ada untung. Bagi Polikarpus yang ada untung. Kenapa Polikarpus ada untung? Karena memang dia dibayar. Dia dibayar untuk memecah belah. Untungnya apa? Dapat donasi, dapat uang. Kalau ribut, dia tinggal kabur. Mereka punya jaringan yang akan menyelamatkan mereka pindah ke luar negeri. Sama seperti yang dialami Saipudin, Paul Jang, sekarang si Edis. Kan begitu. Sekarang Andre Tungtung, Kristen atau Polikarpus? Kan pertanyaan itu. Kalau saya lihat masih Kristen. Tapi arah-arahnya bisa jadi Polikarpus. Arah-arahnya. Kalau dia makin sering membahas Islam, menghujat Islam, maka mungkin dia akan direkrut. Karena saya lihat beberapa konten-kontennya ini mulai nih. Ya, mulai dia nih bahas Islam, mulai dia menjelaskan Islam, ya, menjelaskan dengan cara yang salah. Itu nanti saya taruh di channel satu lagi. Di Jadid ya, antara Jadid atau Kisah lah, mungkin di Kisah aja nanti. Dia udah mulai salah nih menjelaskan Islam. Kalau udah seperti ini, biasa nanti akan ada yang menghubungi dia untuk merekrut Andre Tungtung untuk jadi Polikarpus. Nah, terus dia bilang, Don Ditan ngomong, ya dia kan mayoritas, Islam mayoritas, jadi ada hak lah, berhak untuk bahas agama orang. Itu video apa? Kamu potong-potong video orang terus kamu framing. Itu kurang ajar loh. Kodondi itu menjawab. Dia bilang kan kalau di masjid, ya, saat membahas tentang agama Nasrani, itu kadang-kadang terdengar di luar. Karena toaknya besar, terdengar di luar. Jadi Kodondi bilang ya namanya mayoritas, jadi toaknya lebih besar dan terdengar ke sebelah. Itu kan menjawab tentang toaknya. Jangan Anda framing, kan kurang ajar. Memangnya di gereja nggak bahas Islam? Ya, coba saya tanya, malah nggak ada hak sebenarnya. Kalau di masjid ada bahas Nasrani, itu wajar. Di Quran ada. Di agamanya memang ada membahas tentang Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani ada. Kalau di Bible ada nggak bahas Islam? Nggak ada. Jadi nggak nyambung, nggak adil. Dan saya udah buktikan ya, banyak sekali loh gereja-gereja yang membahas Islam. Salah satunya Gilbert, jadi heboh kan? Bagaimana Gilbert membahas Islam? Jadi heboh. Itulah buat Andre Tungtung, kembalilah ke pagarnya. Jangan lompat pagar. Ya. Terus Anda bilang, Kodondi ngomong, ya, nggak boleh lompat pagar. Tapi yang memulai dia. Halo, Kodondi sejak kapan memulai? Anda harus sadar dulu. Yang memulai ini adalah Polikarpus. Walaupun saya nggak tahu Anda Polikarpus atau tidak. Kodondi ini wajah baru, teman-teman. Kodondi termasuk orang baru. Kalau dibandingkan dengan Tan Paragi, Sofiatul, ya, dengan Polikarpus yang lain, termasuk Wak Donat. Dulu ada Wak Donat sama Tan Paragi daripada Kodondi. Jadi cobalah lihat dulu sumber masalahnya siapa. Jangan asal tunjuk, asal fitnah. Anda bilang Anda akan berhenti bahas mualaf, kalau mualaf berhenti bahas Kristen. Halo, nanti dibalikan lagi gitu. Yang mualaf akan berhenti kalau Polikarpus berhenti untuk membahas Islam. Nggak akan selesai-selesai. Kalau mau, yuk sama-sama. Nah, kalau nggak saya challenge nih, Andre Tungtung. Hapus channel yuk, kamu sama saya aja lah. Nggak usah kita tarik Kodondi atau yang lain. Kamu sama saya. Kita kasih contoh. Ya, kita kasih contoh. Tapi yang jadi masalah, Kristen lain mau ikut nggak ya? Karena kalau Andre Tungtung ini kan nggak ada pengaruhnya sama yang Polikarpus. Harus Polikarpus sebenarnya. Harus Polikarpus yang punya power lah, yang punya pendukung. Istilahnya mau diikuti oleh Polikarpus yang lain. Andre Tungtung belum masuk masalahnya. Belum masuk jaringan Polikarpus. Begitu. Anda bilang Anda menjawab framing buruk kepada Kristen yang dibuat oleh Kodondi. Aduh, saya kadang-kadang bingung ya. Padahal yang disampaikan Kodondi itu secara akademi dan ilmiah. Semua by data. Bukan by congor. Kalau by congor, oke lah, Anda mau maki, mau marah sama Kodondi. Sampai detik ini yang kita lihat, apa yang disampaikan Kodondi sesuai datanya, jadi mau gimana gitu.
Kalau sesuai data pun udah disalahkan, ya udah berat lah, gawat ini kita kawan-kawan. Udah nggak boleh lagi kita bicara. Kan begitu. Oke lah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai Andre Tungtung untuk kali ini ya teman-teman. Dan saya harap kalian bisa dapat poinnya. Dan saya harap Andre Tungtung menjawab. Ya, menjawab nih. Kenapa Anda percaya bahwa penulis Bible diilhami oleh Roh Kudus? Standarnya apa? Kenapa Geron Mondong dan orang-orang yang mengklaim diilhami Roh Kudus nggak kalian masukkan jadi kitab suci baru? Oke, itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.